Shalom, selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Perkenalkan, saya Gabriel Vini Tanoharjo dari kota Surabaya, salah satu member OMK DFJ Fellowship 12. Renungan Daily Fresh Juice hari ini, Selasa 21 April 2026, akan dibawakan oleh Kak Ria Angelia Wibisono dari kota Jakarta yang merupakan admin DFJ Fellowship 4. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Fresh Juice, mari kita renungkan bersama Injil hari ini, yaitu Injil Yohanes, bab 6 ayat 30-35. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Pendengar Fresh Juice yang terkasih, siapa di sini yang hobi menonton dracin alias drama Cina? Rasa-rasanya tahun ini dracin sedang naik daun ya. Kalau bapak-bapak biasanya suka nonton dracin pendek yang ceritanya tentang CEO yang menyamar. Kaum wanita mungkin lebih suka dracin panjang, seperti Pursuit of Jade yang sedang banyak dibicarakan. Menariknya dalam Pursuit of Jade ada ungkapan cinta yang cukup unik. Bukan sekedar berkata, "Wo ai ni," atau "aku cinta kamu," tetapi diungkapkan dengan tindakan. Dialognya adalah, "Wo sa chu yang ni," "aku akan menjagal babi untuk menafkahi kamu. Aku kerja keras untuk menghidupi kamu." Sebuah gambaran bahwa cinta itu bukan hanya kata-kata, tetapi pengorbanan dan pemberian diri. Saya teringat pengalaman pribadi ketika menikah. Meskipun saya adalah Cindo yang sudah tidak bisa berbahasa Mandarin, keluarga kami masih menjalankan tradisi Cina. Salah satunya adalah tipai. Dulu saya sempat salah paham. Saya kira tipai itu sekedar momen menerima angpau dan hadiah dari keluarga besar. Bahkan sempat terpikir untuk membatasi undangan, takut terkesan seperti mengharapkan sesuatu. Namun, WO memberi pengertian bahwa ternyata makna sebenarnya jauh lebih dalam. Tipai adalah ungkapan hormat kepada keluarga, kepada mereka yang telah ambil bagian dalam perjalanan hidup kita. Soal hadiah itu hanyalah tambahan. Yang utama adalah relasi, penghormatan, dan kasih. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, dari pengalaman sederhana ini, kita belajar bahwa tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi bisa kehilangan makna kalau tidak dipahami dengan benar. Padahal, ketika kita mengerti maknanya, sikap hati kita pun berubah. Kalau dalam tradisi budaya saja makna itu penting, apalagi dalam tradisi iman kita. Sebagai orang Katolik, kita setiap minggu mengikuti perayaan Ekaristi. Namun tidak jarang kita bisa sampai pada titik merasa bosan.
Saya sendiri yang dibaptis saat remaja pernah mengalami masa-masa itu. Khotbah terasa sulit dipahami, suasana hening malah membuat mengantuk, dan akhirnya misa dijalani sekedar sebagai kewajiban. Mungkin ada di antara kita yang pernah merasakan hal yang sama. Hari ini, Injil mengajak kita kembali pada makna terdalam Ekaristi. Dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Bukan, "Aku seperti roti hidup." Bukan, "Aku bagaikan roti hidup." Tetapi, "Akulah roti hidup." Artinya, Yesus sungguh memberikan dirinya, bukan simbol, bukan kiasan, tetapi dirinya sendiri untuk menjadi santapan bagi kita. Inilah dasar iman kita sebagai orang Katolik, bahwa hosti yang telah dikonsekrasi dalam Ekaristi adalah sungguh tubuh Kristus. Kalau kita sungguh percaya akan hal ini, seharusnya cara kita memandang Ekaristi berubah. Kita tidak lagi datang sekedar untuk memenuhi kewajiban, tetapi dengan kerinduan untuk berjumpa dengan pribadi yang mengasihi kita secara total. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, setiap kita memiliki kelaparan dalam hidup. Entah seorang ibu yang merasa pengabdiannya sebagai ibu rumah tangga kurang dihargai baik di rumah maupun dalam masyarakat. Seorang bapak yang merasa gagal sebagai kepala keluarga karena harus mengencangkan ikat pinggang di saat ekonomi sedang sulit saat ini. Anak rantau yang menjadi tulang punggung keluarga di kampung, yang jarang atau tidak pernah ditanyai kabar, tapi selalu ditagih setoran. Mungkin juga ada teman-teman yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja dan merasa kontribusi selama ini terasa tak berarti. Kelaparan ini nyata, dan seringkali kita mencoba memuaskannya dari pengakuan manusia, dari keberhasilan, atau dari orang-orang terdekat kita. Namun, hari ini Yesus berkata, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Yesus tidak hanya berkata bahwa ia mengasihi kita, ia membuktikannya dengan memberikan dirinya sepenuhnya. Kalau dalam drama, manusia bisa berkata, "Aku akan berkorban untukmu." Yesus melakukannya secara nyata. Ia menjadi roti hidup bagi kita. Dalam setiap Ekaristi, ia datang kepada kita, masuk ke dalam hidup kita, menyatu dengan kita, dan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Ketika kita menerima komuni, kita tidak sedang menerima sesuatu. Kita menerima seseorang. Seseorang yang mengenal kita sepenuhnya, yang melihat luka-luka kita, yang tidak menilai kita dari keberhasilan kita, dan yang tetap memilih untuk tinggal dalam diri kita. Maka ketika kita datang dalam perayaan Ekaristi, marilah kita datang dengan hati yang rindu, bukan sekedar hadir, tetapi ingin berjumpa, bukan sekedar menerima, tetapi membuka diri untuk diubah. Karena hanya Dia, Sang Roti Hidup, yang mampu mengenyangkan kelaparan terdalam dalam hati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup yang turun dari surga. Penuhilah hati kami yang lapar dan haus akan kasih-Mu. Ajarlah kami untuk semakin merindukan kehadiran-Mu, terutama dalam Ekaristi. Semoga setiap kali kami datang kepadamu, kami sungguh mengalami kasih-Mu yang menghidupkan. Amin.
Terima kasih Kak Ria atas renungannya hari ini. Wah, kata-katanya makjleb banget ya. Hanya Tuhan yang bisa mengenyangkan kelaparan terdalam dalam hati kita. Jadi gimana? Sudah siap datang menyambut Ekaristi dengan penuh kerinduan, berjumpa dengan pribadi yang begitu mengasihi kita? Semoga ya. Sampai jumpa di Daily Fresh Juice edisi OMK berikutnya. Salam Fresh Juice.